Nabi wala alihi wa sahbihi ajma'in qala fi sahri sahri wa sahri wa kata bilisan yaqulu qawli sebutnya setelah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis ini yang begitu sangat cerah. Alhamdulillah kita masih diberikan suatu kenikmatan yang sangat penuh barokah dan diberikan umur panjang sehingga kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan aktivitas sebagaimana kita kerjakan sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa bila kita curahkan kepada baginda halal yakni kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Nabi, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua senantiasa dapat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila hari ini kami dari pemerintah desa atas dasar perintah dari pendamping kecamatan dan dari dinas sosial Kabupaten Kuningan, ini adalah sifatnya mendadak dari kemarin. Mungkin ibu banyak yang bertanya kenapa dan kenapa. Pola pikir ibu pasti pola pikir pencairan. Mereka dan CPNT pasti pola pikirnya pencairan. Padahal belum tentu. Apapun yang disampaikan pemerintah desa toh sangat tidak tahu menahu masalah hal itu. Itu adalah hak kewajiban informasi dari pemerintah pusat, yang mana pasti akan berbunyi di semua medsos itu, termasuk di antara ibu-ibu, banyak saudara di antara desa lain. Boleh disikapi, boleh cermati, boleh kita tanggapi, tapi kita jangan terlalu fokus dan selalu tanggapi. Karena Pak, apapun yang akan disampaikan tetap ujungnya datanya ke desa dulu. Apapun informasi yang desa pasti akan diberikan kepada warga Sidoarjo. Buat apa tidak sampaikan informasi? Tidak ada manfaatnya kok. Kami selaku pemerintah desa melayani semaksimal mungkin. Dan kami perkenalkan operator CNG itu adalah ibu kalau umum, yaitu Ibu Dr. Riswanti. Itu selaku operator CNG. Itu sebelah kanan Ibu Notinya. Jadi semua pelayanan entah BPJS yang tidak aktif, entah BPKS yang tidak aktif, entah BPK itu pasti pelayanan semua ke desa pertama. Tidak untuk langsung pinter langsung ke desa, tetap dari desa jangan ke desa. Kita warga Jogat yang baik adalah datang ke desa. Boleh melayani mulai dari WhatsApp, dari HP, hanya melayani. Alangkah lebih baiknya dan hal pelayanan itu di jam kerja di hari Senin sampai Jumat Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu semua pelayanan tutup. Entah di desa, entah di kecamatan, entah di Capil, entah di dinas lain kecuali sekolah. Itu pelayanan itu di desa setiap hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Ya. Terima kasih kepada kawan-kawan mewakili pemerintah yang terhormat, wanita yang mewakili yang terhormat kepada ibu, tanggapi sebelumnya yang terhormat ibu dan terhormat peserta KPM kelompok penerima manfaat dan sebab yang saya hormati. Alhamdulillah kita berikan kepada syukur kepada Allah bahwa hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, informasi yang masuk ke saya dan termasuk tugas yang harus saya laksanakan untuk mensosialisasikan program-program bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selama ini banyak SMS dari warga Kecamatan Jombang menanyakan Pak, kapan bantuan cair, Pak, kapan bantuan cair. Saya tidak bisa menjawab karena saya belum dapat surat. Setelah saya dapat surat dari pemerintah pusat, lalu saya turun ke lapangan menginformasikan ke semua KPM di seluruh desa yang ada di Kecamatan Jombang. Jombang jumlahnya itu desa ada 24. Sementara petugas yang desa oleh Kementerian Sosial sekarang berkurang jam Jombang. Dulu saya itu 16 saya 15, terus saya 1 dan 16. Sekarang hanya 6 orang. Bawa saya 5, nomor 1 jadi 6.
Jadi tugas saya itu akan sebagai pendamping sosial yang mendamping seluruh program yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah sekarang istilahnya tidak ada namanya KPM PKH, KPM non PKH. Di tahun 2023 berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2021 itu bahwa di masyarakat itu dinamakan KPM, jadi nama lah. Kalau dulu mah itu masyarakat miskin, ya kemudian berubah lagi pada masyarakat penghasilan rendah. Nah sekarang dinamakan KPM, keluarga bermanfaat bantuan. Yang sudah datanya masuk di DTKS, artinya DTKS itu data kemiskinan, data kesejahteraan sosial per satu desa. Sebab itu kalau kurang lebih ada 1000 lebih itu. 1000 data yang masuk ke kami itu dinyatakan orang yang berpenghasilan rendah. Tidak ada istilah kata miskin ya, sekarang sudah diperbaiki. Terlalu ingat kata orang-orang pintar mah, dirubah akhirnya masyarakat yang berpenghasilan rendah atau minim. Itu ada 1000 data yang masuk dari 3 utama. Sementara program yang diberikan pemerintah itu berdasarkan kuota, artinya berdasarkan jumlah uang yang ada di pusat makin yang berlok 1000, ya. Tapi kenyataan tidak, hanya 700 saja yang kemarin itu dapat program. Nah, program apa yang ibu yang harus diterima yang orang yang sudah terdaftar di dalam DTKS? Yang pertama, ibu itu harus menerima program bantuan pangan. Kalian diganti lagi jadi program sembako namanya, betul itu juga. Kemudian yang kedua, ibu menerima bantuan sehat. Yang ketiga, ibu menerima roti lahu. Ya. Yang keempat, ibu menerima BLT minyak goreng. Yang kelima, menerima BLT subsidi BBM kalau BBM-nya naik. Kalau pengen ada BBM lagi, ibu doain BBM-nya naik lagi, ibu dapat naik. Tapi imbasnya kemana? Ke harga-harga yang naik. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada bantuan yatim piatu. Kalau di data itu berbunyi bahwa anak ini tidak punya orang tua, salah satu ayah atau ibunya, kalau sudah terekam di pusat, dia akan masuk menerima program yatim. Itu besarannya lumayan bu, 600.000. Dia kasih rekening, dikasih ATM. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada program lansia. Bagi ibu-ibu yang usianya di atas 70 tahun, kalau sudah terekam datanya, itu masuk dapat bantuan kayak seperti PKH. Ya. Kemudian ada lagi bantuan listrik. Ya. Ibu kan selama ini kemarin waktu COVID aja tidak bayar kan, listrik ya, ada bayar ya. Kan udah dibayar pemerintah, bukan nggak bayar tapi dibayar oleh pemerintah, artinya dibayar oleh Kementerian Sosial. Itu satu bantuan juga. Ya. Kemudian ada lagi nanti ada program gas kedepannya. Bagi ibu-ibu yang punya KKS masih bisa beli tabung kecil. Tapi bagi ibu-ibu yang tidak punya kartu KKS warna merah putih, itu tidak bisa beli tabung kecil, beli yang besar. Itu nanti ke depan. Itu lagi dibuat ininya peraturan. Jadi banyak yang harus diterima oleh ibu. Makanya sengaja saya diundang masyarakat Sibolga itu yang menerima bantuan. Di sini ada yang KKH juga kan? Coba masalah itu memang haknya harus dapat. Jadi jangan merasa itu si Anu tidak menang PKH, menang PKH. Dan memang haknya seperti itu. Dan itu memang haknya. Siapa yang mengatur itu? Adalah pusat berdasarkan data yang ada. Nah kalau ibu tidak punya komponen, tidak punya balita, tidak punya SMP, tidak punya sekolah, otomatis nggak dapat program PKH. Nah apa yang ambil ini? Barangkali sekolah kaya dia ketika ini kembali kepada kuota. Apakah kuotanya cukup nggak uangnya untuk mengcover semua? Jadi itu berdasarkan uang yang ada di pusat untuk dicover berapa orang untuk mengcover PKH-nya. Ternyata kan juga sedikit. Yang dapat program PKH hanya 180 orang. Tidak sedikit semua. Karena memang anggaran di pusatnya tidak ada. Di tahun sekarang masih banyak KPM yang tidak menerima bantuan. Ya, kenapa Pak? Kembali ya. Di tahun 2020, 2021, 2022 itu pemerintah gencar-gencaran memberikan bantuan itu mengcover PPKM akibat adanya wabah COVID. Sehingga pada saat itu bantuan diturunkan besar-besaran. Nah sekarang di tahun 2023 COVID itu kan sudah tidak ada. Nah program itu dihilangkan. Jadi tidak ada lagi yang namanya bantuan untuk PPKM. Itu. Jadi bayangkan nanti
yang tidak cair, nah itu pusat yang semua ngatur. Jadi jangan punya cemburu, oh ini bisa aplikasi, kalau aplikasi, apalagi dengan Pak Toto ini nggak bisa. Itu bupati itu tidak bisa mengatur seperti itu. Semua itu diatur oleh pemerintah pusat, artinya oleh kementerian sosial. Makanya tolong nanti ibu-ibu yang ada di sini sampaikan ke di lingkungannya masing-masing. Nah seperti itu. Pak, akhirnya kita ya itu telah pemilik bulan tahan menang dan pemilik itu aja kembali pada ya mulia. Selama ini ibu sudah dapat bantuan sudah lama ya. Bantuan PKH di tahun 2007 sudah berapa tahun tuh, 15 tahun. Kemudian untuk program sembako ini dimulai tahun 2017 sampai sekarang berarti sudah 5 tahun untuk yang ini. Dulu program ini selalu berganti-ganti. Awalnya dulu itu dikasih program itu apa? Raskin, ya, beras miskin. Namanya kalau ini diganti lagi namanya rasba, beras sejahtera. Ya. Sekarang ganti. Kemarin pertama keluar BPNT, bantuan pangan tunai. Setelah itu ganti lagi sekarang namanya bantuan sembako. Tapi semua program itu ada tujuannya. Tahu nggak tujuannya, Bu? Sekarang saya tanya nih, program bantuan pangan yang ibu terima apa tujuannya? Bayar Pak Emo. Jadi ini tujuan program pemerintah yang diberikan yang pertama itu bantuan sembako. Tujuan memberikan program itu satu adalah untuk memenuhi gizi keluarga. Ya. Yang kedua untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga. Yang ketiga untuk menekan angka stunting. Tapi nggak stunting, pertumbuhan anak yang tidak normal berat badannya, itu namanya stunting. Nah kalau saya tanya, kemarin dari hasil pemantauan buat kami berikan kami tes lalu lapor sudah dipantau oleh seluruh ini ternyata 90% masyarakat tidak dibelanjakan apa yang diperuntukkan. Ya, kan? Mau dikontrol nggak? Nggak pernah dibelanjain tuh. Nggak tahu ini pada kemana. Nah kalau seperti itu, apakah program nyampe nggak tujuan? Enggak kan? Apa yang saya sebutkan tidak terpenuhi. Ya, gizinya terbuka. Nah, kemudian pengeluaran ekonominya juga tidak terpenuhi. Itu yang menjadi dasar kemarin hasil pemeriksaan seperti itu. Nah, program ini bisa berhasil. Ya, program ini bisa berhasil berlanjut sampai berapa puluh tahun dan siapapun presidennya ini bisa berlanjut asal masyarakatnya mengikuti aturan. Aturannya apa? Kayak sembako yang belanjakan sesuai dengan yang diatur. Aturannya apa? Yang pertama adalah diberikan kepada barang yang mengandung karbohidrat. Contohnya beras, jagung, gandum, talas dan lain. Itu adalah yang mengandung karbohidrat. Namun ibu jatuh di beras berikan karena talas, diberi talas berikan karena jagung. Kan begitu. Protein itu ada dua macam, ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani, contohnya apa? Itu ada di daging sama telur. Kemudian untuk di program nabatinya, protein nabati itu adalah kacang-kacangan, tahu, tempe, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, kacang polong dan lain sebagainya. Itu yang harus di situ. Yang selanjutnya itu yang terakhir adalah yang mengandung unsur vitamin. Apa yang mengandung vitamin? Buah-buahan, apa, mau jeruk, boleh ya. Itu. Nah kalau ibu-ibu sudah seperti itu berarti sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Dengan adanya ibu dibantu oleh pemerintah ada pertumbuhan ekonominya. Ya. Jadi jangan selamanya kita mengharapkan bantuan terus. Ya. Apalagi kita seorang umat Islam, orang macam miskin, alam ya, itu sudah mengkuburi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukuri apa yang kita terima. Kadang-kadang ada orang wah dia jangan miskin, jangan miskin, itu miskin, enggak, ya. Itu kita harus mensyukuri nikmat dari Allah yang kita terima. Begitu. Jadi jangan mengharapkan terlalu bantuannya. Syukur-syukur kalau ada bantuan dari pemerintah ya, itu kan rezeki. Begitu ya. Kemudian yang di program PKH ada tujuan juga di PKH ini. Di PKH uangnya itu untuk apa? Peruntukan untuk anak sekolah, bagi yang sekolah. Kemudian yang balita peruntukan balita juga. Contoh di sekolah ini ada kejadian mana ibu-ibu yang dapat PKH, anaknya sampai 3 beli buku, 3 beli seragam. Masya Allah itu uangnya dikemanain? Ya kan?
Terus ada balitanya yang kekurangan gizi, ada ibu hamilnya yang artinya hamilnya bermasalah. Itu harusnya program itu sudah ada aturan ini. Makanya di dalam program PKH itu yang panduan PKH tidak boleh diberikan barang, harus berupa uang. Silakan yang mengelolanya adalah itu. Satu catatan, larangan KPM bantuan yang diterima. Satu, tidak boleh diberikan minyak goreng. Dua, terigu. Ya. Yang ketiga, rokok, pulsa dan sebagainya, apalagi bayar bank emok. Jadi tahu, dari semua desa ada bank emok itu yang suka pada rapat-rapat tahu. Tapi saya itu selalu tutup mata. Begitu ya. Jadi itu aturannya yang untuk sembakonya, plus yang PKH-nya, ya program PKH-nya satu tahap pertama. Jadi wajahnya kayak ibu nanti pada saat cair, belanjakan uang itu. Terus dong ribet-ribet pun di tempat biasa lah, ibu biasa di mana, belanjanya mau yakin sudah aja gitu, tak pusing-pusing. Ya, pokoknya ini ada puasa atau barang mahal. Mudah-mudahan sebelum puasa ini cair, kan 2 bulan ibu tertolong kan. Ya, tapi insya Allah di bulan ini cair. Karena ada beberapa desa yang sudah masuk ke rekeningnya, cuman yang belum dilakukan proses pencairan biar serempak semua. Satu kecamatan begitu ya. Itu permasalahan itu yang harus ibu dimengerti. Jelas bu. Udah sampai ibu tidak ya namanya ekspor kayak jenaki udah sampai ini namanya oke tadi. Kadang-kadang di medsos nih atau ya buka upah saya menang, saya ayah mana? Karena malah saya nggak ngerti ya. Di situ memang ada datanya, artinya di DTKS itu ada. Pada saat dibuka di Google itu ada. Tapi lihat di programnya apakah ibu dapat tidak? Kan itu jadi ya lapor dibuka sama saya, ibu dapat. Bukannya dapat, ibu itu sudah terdaftar di situ miskin. Kalau yang dapat itu pasti ada contohnya nih, BPNT contohnya, PKH contohnya, BPKH contohnya, rekeningnya contohnya. Nah itu baru yang benar-benar dapat. Semua orang yang terdata itu yang 1000 dibuka di Google ada. Itu baru masuk data doang, belum masuk ke dalam program gitu ya. Jadi dimengerti dan dipahami. Ada beberapa yang kemarin contoh ada yang bantuannya tidak cair ya, Pak banyak mati cair gitu. Ada aturan sekarang bahwa setiap KPM yang menerima bantuan itu harus datang yang KPM yang sudah cair bantuannya. Pertama itu adanya yang beda nama, otomatis nggak akan cair. Yang kedua itu ada yang mic-nya dengan namanya berbeda. Ketiga ada yang namanya beda satu huruf dengan KTP yang lama, ya. Ada lagi yang orang tua ke ibu kandungnya beda, itu nggak akan cair bu. Apalagi melalui bank itu tidak bisa karena harus mic-nya online. Sekarang baru saya buka-buka dengan operator banyak sih kalau yang mic-nya tidak online tuh. Artinya oleh pejabat itu tidak bisa dibuka. Kalau sudah tidak bisa dibuka, itu dicoba dengan mengganti kata. Ibu-ibu semua pakainya udah baru loh. Yang mana yang baru? Ada barcode-nya. Kalau sudah ada barcode-nya itu ada kemungkinan semua bisa online. Tapi kalau kita online tinggal lapor aja kan itu. Tolong minta di online kan atau ibu keduk sapir. Ya. Minta di online kan mic-nya. Karena persyaratan itu jangan kan buat bantuan nih. Kita mengajukan pinjaman kredit ke bank aja kalau tidak online nggak bisa. Harus online mic-nya baru kita bisa untuk mengajukan ke bank juga. Termasuk verifikasi nomor HP. Kalau punya nomor HP baru didaftarkan, kalau mic-nya nggak online nggak bisa. Jadi sekali berfungsi ke semua. Itu di sisi administrasinya ya. Jadi makanya kalau nggak cair, koordinasi dengan saya atau dengan ini nanya nanti fisikanya juga masalahnya apa. Apakah dia niatnya tidak valid? Karena aturan sekarang ya Pak Lurah untuk pembentukan pembuatan KK itu mengikut pada buku nikah, benar nggak? Contoh lah dulu namanya di KTP nenek. Ternyata pada saat dia ganti KK tahun sekarang di buku nikahnya tawis, ya nggak bisa. Itu pasti keluar kakaknya
namanya kawin dengan nik yang sama, otomatis di dapil ini tidak valid, nik dan nama berbeda begitu. Tertentu saya tidak tadi bu di CKNJ itu bisa diisi, itu tinggal laporan aja. Biasa kalau saya hamil, usaha hamilnya berarti usaha hamil nih, itu nanti bisa lapor ke situ, dimasukin bulan naon hamilnya, nanti dimasukin situ datanya, ya akan terekam di pusat. Kalau sudah itu ada data-data seperti itu, pusat tahu oh ini hamil nih, jika pakai kuotanya kurang nih, otomatis tarik masuk ke program, tambahkan programnya lah. Itu administrasi yang harus di. Kemudian nanti kalau ada balita yang sudah lahiran, ya, dimasukin dulu ke kakak, buat kakaknya sudah buat kasih paulangnya bahwa saya lupa kakak masuk. Nanti di paulang dicek di ini bisa masuk belum, kalau belum masuk ya di itu dimasukin.